33 Karimata, kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Apa yang dilakukan kepadamu? Dia sudah pergi. Oh, apa yang dilakukan kepadamu? Orang itu, dia tidak melakukan apa-apa. Aneh. Lantas apa yang dilakukan? Ia berbuat apa kepadamu, Nduk? Ia tidak melakukan apa-apa, Ayah. Jangan-jangan kau sedang bermimpi, Nduk. Kau sedang bermimpi dan mengira mimpimu itu benar-benar terjadi. Ada baiknya kau periksa pintu-pintu itu, Kakang. Ya, baiklah. Aku akan memeriksa. Kalau pintu-pintu tidak ada yang terbuka dan tetap terkunci, berarti anakmu memang bermimpi. Macam-macam saja. Tetapi aku tidak bermimpi, Ayah. Aku yakin aku tidak sedang bermimpi. Baru saja ada lelaki yang membangunkan aku. Rambutnya putih semuanya, Ayah. Rambutnya putih? Iya. Sudah tua? Masih muda, Ayah. Nah, itu berarti kau bermimpi. Mana ada orang yang masih muda berambut putih semuanya. Sudahlah. Aku akan memeriksa pintu-pintu dulu. Ibu, aku tidak sedang bermimpi. Sungguh, Ibu. Aku sedang tidur lelap. Lalu tiba-tiba aku dibangunkan oleh lelaki itu. Ia berada di sini. Berbaring, mendekapmu. Iya. Kau rupanya sedang bermimpi, Nduk. Kau memang sudah pantas bersuami. Kau sudah dewasa. Ibu juga tidak percaya kepadaku. Ibu dulu juga sepertimu, Nduk. Tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Ibu mengira kenyataan. Ternyata hanya sebuah mimpi. Sudahlah, kembali tidur, Nduk. Ibu tidak percaya kepadaku. Bagaimana, Kakang? Tidak ada pintu yang terbuka. Semua selarak masih terkunci rapat. Anakmu memang sedang bermimpi. Sudahlah, suruh dia tidur kembali. Hari masih malam. Lambang Sari hanya bisa menyimpan rasa kecewanya karena ayah dan ibunya tidak mempercayai apa yang diceritakannya. Lambang Sari menggigil karena apa yang dialaminya itu diyakininya benar-benar terjadi, bukan sebuah mimpi. Ayah masih tetap menganggap apa yang aku alami tadi hanya sebuah mimpi. Lalu apa kalau bukan mimpi, Ayah sudah memeriksa semua pintu dan semuanya terkunci rapat. Tidak ada yang terbuka. Artinya tidak ada orang yang masuk ke dalam rumah ini. Tetapi aku benar-benar tidak bermimpi, Ayah. Sudahlah. Cobalah kau renungkan dan bertanya kepadamu sendiri. Apa yang kau alami itu benar-benar terjadi atau sekedar mimpi? Atau daripada memikirkan hal itu, lebih baik kau tidur lagi. Ini tengah malam. Menunggu datangnya pagi masih separuh malam lagi. Ayah dan ibu tidak percaya kepadaku. Jadi sia-sia saja aku meyakinkan kepada mereka bahwa aku benar-benar baru saja didatangi seorang lelaki. Seorang lelaki. Ia muncul begitu saja di bilikku, berbaring di sampingku dan membangunkan aku. Benar-benar terjadikah? Atau jangan-jangan justru benar apa yang dikatakan ayah? Tetapi tidak. Orang yang menemuiku itu benar-benar nyata.
Ia menyebut namaku dengan nyata. Ia menyebut namanya sendiri juga dengan nyata. Nama orang itu Pamegatsi. Kalau sekedar mimpi, tentu aku tidak bisa mengetahui namanya. Pamegatsi. Ya, ia berbicara dengan lembut dan mesra kepadaku. Ia menyentuhkan jemarinya ke ujung hidungku. Ia membusai rambutku. Gila, seorang lelaki telah menyentuhku. Suatu hal yang selama ini tidak pernah aku alami. Siapa dia? Oh, siapa dia? Apa maksudnya? Apa yang kau renungkan, Nyai? Ada-ada saja anakmu itu, Kakang. Kenapa? Ia bermimpi didatangi seorang pemuda berambut putih. Mimpi apa itu, Kang? Mimpi tanpa makna? Mimpi turut dasi atau firasat? Ya, mungkin itu sebuah perlambang, Nyai. Perlambang apa, Kang? Anakmu yang bungsu itu sebenarnya telah dewasa. Mungkin di dalam hatinya sudah tumbuh keinginan untuk mengikuti jejak kakak-kakaknya yang sudah berumah tangga. Ia sudah ingin menimang momongan. Sudah ingin merasakan geli terkena kumis lelaki barangkali. Apa begitu? Ya, bisa jadi. Itu letupan dari keinginan bawah sadar, Nyai. Kalau begitu, apakah sudah waktunya kita kawinkan, Kang? Ya, memang sudah patut jika berumah tangga, Nyai. Umurnya baru 16 tahun. Oh, bukankah dulu ketika aku mengawinimu, usiamu juga 16? Malah belum genap 16. Jadi bagaimana, Kang? Ya, kita tidak perlu bingung mencarikan jodoh untuk nyanyi. Mimpinya itu sudah merupakan sebuah perlambang bahwa akan ada orang yang datang melamarnya. Apakah demikian, Kakang? Ya, percaya sajalah. Dan lihat sajalah besok. Apa yang aku perkirakan ini pasti akan menjadi kenyataan. Besok akan ada tamu yang meminang anakmu. Lantas? Ya, kita harus bersiap-siap, Nyai. Kita berdoa semoga panenan yang akan datang ini cukup baik dan dapat kita pergunakan mantu. Kau tidak mengantuk, Nyai? Rasa kantukku hilang, Kang Sambi. Atau kau ingin... Anak bungsumu sudah dewasa. Kalau tiba-tiba muncul lagi adiknya... Aku tidak mau. Udah sana. Kau tidur di dingglik saja sana. Iyalah. Aku tidur saja. Waktu yang bergeser terasa bergerak dengan tenang dan tidak tergesa, mendampingi Lambang Sari yang tak mungkin lagi memejamkan mata. Gadis itu benar-benar bimbang, bahkan kemudian merasa ragu. Apakah kejadian aneh itu benar-benar dialaminya atau tidak? Lambang Sari berulang kali mengusap pipi dan mengusap rambutnya sendiri, seperti menirukan apa yang telah dilakukan orang berambut putih yang mengaku bernama Pamegatsi itu. Orang itu begitu tampan. Meski rambutnya putih, akan tetapi masih muda dan tampan. Tatapan matanya menyejukkan. Hingga aku seperti tersihir olehnya. Apakah benar apa yang dikatakannya? Bahwa besok malam ia akan datang kembali seperti janjinya. Ia tadi melurus rambutku, bahkan menyentuhkan ujung jemarinya ke pipiku. Lambang Sari menjadi semakin gelisah, seolah merasa tak yakin dengan apa yang dialaminya. Semakin dipikirkan, kehadiran lelaki tak dikenal itu semakin menyita perhatiannya. Lambang Sari sulit tidur, meskipun dia berusaha memejamkan matanya. Kata-kata yang diucapkan oleh lelaki berambut putih sebelum pergi meninggalkannya, seolah masih tertinggal di gendang telinganya.
Pamegatsi, itulah namaku. Nama yang menyimpan makna sangat luar biasa. Kalau kau ingin tahu apa artinya, mungkin besok kau boleh bertanya kepada ayahmu atau ibumu atau siapapun yang mempunyai wawasan yang luas. Nah, Lambang Sari, tidurlah kembali. Aku hanya datang untuk menemuimu dan memperkenalkan diri. Andai kata besok kau ingin bertemu denganku, mungkin karena kau merindukan aku, sebut saja namaku. Aku akan datang, pasti. Ia memintaku menyebut namanya jika aku merindukannya. Ia berjanji, ia pasti akan datang dan menemuiku. Mengapa begitu? Apakah dengan demikian ia sejenis siluman? Lalu bagaimana dengan besok? Apakah aku akan menyebut namanya agar ia datang ke bilikku ini? Gila, mengapa aku mempunyai pikiran seperti ini? Lambang Sari yang tidak bisa tidur itu kemudian duduk. Ketidaktenangannya membuat Lambang Sari mematung pakai arca batu. Lambang Sari kemudian mencoba membaringkan diri. Namun bekas usapan tangan lelaki berambut putih yang membusai rambutnya, yang menyentuh ujung hidungnya, serta mengelus lembut permukaan pipinya, masih terasa bekas-bekasnya. Sementara itu... Wah, dingin sekali malam ini. Wah, malam kemarin juga dingin. Maksudku malam ini lebih dingin. Oh, itu perasaanmu saja. Menurutku justru malam yang kemarin yang lebih dingin. Iya, andai kata suasana yang dingin ini bisa kita hangatkan. Oh, dengan apa coba? Mungkin dengan secangkir udang jahe, dengan gula aren atau gula kelapa. Tentu hangat sekali. Atau kalau tidak udang jahe, ya bolehlah dengan jagung muda yang dibakar. Yang kau sebut bangsa isi perut. Ya, bagaimana kalau jagung bakar? Jangan ngomong. Mana jagungnya? Kau ini maumu hanya kalau tersedia, tidak mau bersusah payah. Ada peribahasa yang mengatakan jerbasuki mau wobeo. Siapa yang mau berhasil harus berusaha atau membutuhkan dana untuk bisa makan jagung bakar. Ya, harus berusaha mencuri. Iya, bagaimana kalau kita masuk ke pekarangan Kipangon? Tanaman jagungnya saat ini sedang jadi janten. Masih muda-muda dan enak sekali kalau dibakar. Wah, kita ini bertugas meronda, justru menjadi pagar yang memakan tanaman. Mau apa tidak? Ya, bolehlah. Kentongannya dibawa atau tidak? Dibawa saja. Dua orang pemuda dari padukuhan Puring itu melangkah dengan pasti menuju ke rumah Kipangon. Mereka bermaksud masuk ke kebun di belakang rumahnya untuk memetik beberapa buah jagung muda. Manakala mereka sudah dekat dengan halaman rumah Kipangon, salah seorang di antara mereka melihat sesuatu dan segera menggamit lengan temannya. Ada apa? Ada apa? Kau lihat di sana itu. Ada orang yang berjalan beradu arah dengan kita. Siapa dia? Kita hentikan, kita tanyai siapa dia. Ya, kita hentikan, kita tanyai dia. Berhentilah di sana. Berhenti. Siapa kau? Aku seorang pejalan. Aku sedang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Malam ini aku melewati padukuhan ini. Apakah nama tempat ini? Sebut dulu. Namamu siapa? Namaku Pamegatsi. Pamegatsi? Iya. Pamegat itu cerai. Sih itu asmara. Mengapa namamu seperti itu? Ya, kedua orang tuaku yang memberi nama itu. Aku benar-benar tidak tahu apa maksudnya. Kenapa dengan rambutmu itu Kisanak? Sebuah kecelakaan ketika aku masih anak-anak menyebabkan aku jadi seperti ini. Rambutku memutih semuanya. Apa yang terjadi? Masa anak-anak. Waktu itu aku nakal sekali. Ya, nakal sekali. Sebagai seorang bocah, aku benar-benar lasak. Suatu hari aku pergi ke hutan tanpa setahu ayah dan ibuku. Di sana aku menemukan sarang tawon yang besar sekali. Iya. 2-3 kali lebih besar dari ukuran kepalaku ini. Lalu bagaimana? Karena aku adalah bocah yang nakal dan rasa ingin tahuku sangat besar, aku lempar sarang tawon atau lebah itu dengan sebuah ranting kayu.
Akibatnya, ya, ratusan dan bahkan ribuan tawon berhamburan menyerbuku. Aku lari sifat kuping. Namun tawon-tawon itu terus mengejar dan memburuku. Kepalaku menjadi sasaran mereka. Serbuan mereka baru berakhir setelah aku ambyur ke sungai. Tawon-tawon itu cukup cerdik untuk menunggu di permukaan air. Begitu aku muncul dari air, mereka kembali menyengatku. Oh, tentunya sakit sekali ya Kisanak ya. Wah, sakitnya tidak ketulungan. Dan beberapa hari kemudian pangkal rambutku memutih. 2 bulan kemudian rambutku menjadi hitam dan putih. Mulai dari pangkalnya berwarna putih dan separuh hingga pada ujungnya berwarna hitam. Pada akhirnya menjadi putih semua seperti ini. Baiklah, aku jawab pertanyaanmu tadi. Nah, saat ini kau berada di Padukuhan Puring. Padukuhan Puring? Ya, agar tidak menimbulkan masalah, kalau kau membutuhkan menginap di Padukuhan ini, ayo, aku antar ke pendopo Padukuhan. Tidak usah. Loh, kenapa? Aku sekedar lewat. Aku harus terus berjalan dan berjalan, agar aku bisa segera sampai di tempat tujuanku. Kemana kau akan pergi? Dan dari mana sebenarnya kau berasal? Aku bermaksud menengok saudaraku yang sakit di Karangbolong. Itu sebabnya. Perjalananku tidak bisa ditunda-tunda. Dan kau ini berasal dari mana? Nusa Kambangan. Pembicaraan yang terjadi di lorong itu ternyata menarik perhatian Ki Pangon yang tidak bisa tidur dan berbaring di atas dengklek di halaman rumahnya. Ki Pangon bergegas mendatangi. Ki Pangon masih sempat melihat seorang lelaki dengan rambut yang putih berjalan semakin jauh untuk kemudian hilang di kegelapan malam. Ada apa? Oh, Ki Pangon. Kiai Pangon terbangun oleh pembicaraan kami. Tidak. Aku memang tidak bisa tidur. Aku duduk-duduk di halaman. Oh, kenapa, Ki? Entah. Mungkin karena aku cemas pada tanaman jagungku di pekarangan belakang, yang menyebabkan aku tidak bisa tidur. Beberapa hari yang lalu, ada orang yang mencuri jagungku cukup banyak. Kakinya bahkan menginjak-injak cederan lombok yang akan aku jadikan benih. Oh. Nah, kalian melaksanakan tugas ronda? Benar, Kiai. Siapa yang baru saja berbicara dengan kalian tadi? Seorang pejalan, Kiai, yang bermaksud pergi ke Karangbolong menengok saudaranya yang katanya sakit keras. Ia mengaku bernama Pamegatsih, berasal dari Nusa Kambangan. Dari Nusa Kambangan? Oh, benar. Mengapa, Kiai? Nampaknya Ki Pangon kaget. Ia mengatakan ia berasal dari Nusa Kambangan. Iya. Sebenarnya aneh, Kiai. Ia mengaku dari Nusa Kambangan, bermaksud menuju Karangbolong. Tetapi mengapa ia berputar jauh sampai di Puring? Bukankah perjalanan menyusuri pantai dari Nusa Kambangan melewati Teluk Penyu ke Karangbolong adalah jarak yang lebih dekat? Apakah Ki Pangon mencemaskan sesuatu? Iya. Aku memang mencemaskan sesuatu. Oh, lalu mari kita ikuti orang itu. Kita susul dia. Aku curiga ia akan berbuat tidak baik di padukuhan kita ini. Oh, tetapi ada apa sebenarnya? Sudahlah. Ayo kita lakukan. Ki Pangon dan 2 orang peronda itu bergegas melangkah dan bahkan setengah berlari menuju ke arah timur. Mereka berharap akan menemukan kembali Pamegatsih yang baru saja meninggalkan mereka. Namun ketiga orang itu merasa heran karena tidak menemukan yang mereka cari. Mana dia? Mana orang berambut putih yang kau ceritakan itu? Aneh juga. Dia menghilang, Kiai. Pasti ada apa-apanya. Kalau orang itu benar-benar bermaksud lewat padukuhan ini, tentu bisa kita temukan. Ia tentu dapat kita susul. Kita bahkan telah sampai di batas padukuhan. Oh, jadi bagaimana, Ki Pangon? Kesimpulannya, orang itu pasti melakukan sesuatu di padukuhan kita. Sebaiknya kita kembali, Kiai. Di persimpangan depan rumah Ki Jeliteng, mungkin ia berbelok ke kanan. Nah, baiklah. Kita ke sana. Ayo cepat. Orang itu tidak kita temukan.
Gila, aku menjadi cemas. Sebenarnya, apa yang Ki Pangon cemaskan? Apakah kalian belum mendengar apa yang saat ini sedang terjadi di Kasugihan? Juga di Kawonganten. Tempat itu jauh, Ki. Ada apa di sana? Menurut cerita Kitawur Pawesan, juga Adi Kumpang, kedua tempat itu dikembarkan oleh ulah seorang lelaki yang tidak dikenal, yang menodai gadis-gadis. Nah, aku curiga desa kita ini akan menjadi sasaran berikutnya. Oh, begitu. Itulah sebabnya kehadiran orang asing itu sangat mencurigakan. Apalagi ternyata kita tidak berhasil menyusulnya. Jadi bagaimana, Ki? Ikut aku, temani aku ke rumah Adi Kumpang dan Adi Pawesan. Baik, Ki Pangon. Baik, Ki Pangon. Ayo cepat, kita harus melakukan sesuatu jika tidak ingin terlambat. Sementara itu, manakala Ki Pangon dan dua orang pemuda petugas ronda sedang disibukkan oleh kemunculan seorang lelaki berambut putih, maka di sebuah rumah yang paling besar di padukuhan Puring itu, seorang gadis nampak gelisah setelah terbangun dari tidurnya. Gadis itu bernama Pepetan, anak kedua dari 6 anak Ki Toh Jali, pedagang sapi yang kaya raya. Karena Ki Toh Jali berpisah dengan istrinya, kelima anaknya yang lain mengikuti ibunya. Hanya Pepetan seorang yang tinggal bersama ayahnya. Aku bermimpi seperti itu lagi. Sungguh aneh sekali bahwa dalam 2 hari ini aku bermimpi sama. Mimpiku yang kemarin sama dengan mimpiku baru saja. Firasat apa ini? Apakah lelaki tampan yang hadir di dalam mimpiku itu benar-benar ada? Dan apa yang terjadi di dalam mimpi itu akan menjadi kenyataan. Aku merasa seperti berada di pantai. Aku memandang ke arah laut yang luas. Lalu ia datang kepadaku. Ia muncul begitu saja dari bui. Ia sangat tampan meski rambutnya telah memutih. Pepetan, anak gadis Ki Toh Jali itu gelisah, dibayangi oleh mimpinya. Mimpi yang 2 kali berturut-turut hadir di dalam tidurnya. Pepetan sedemikian larut, dia merasa mimpi itu seperti benar-benar terjadi. Iya, aku menunggumu sejak tadi, Kakang. Apakah kau merindukan aku, Pepetan? Aku merindukanmu, Kakang. Iya, sama. Aku juga merindukan. Terimalah uluran tanganku. Kakang. Ikutlah aku. Kemana? Kau lihat lautan itu. Tidakkah kau pernah membayangkan betapa menyenangkan jika kita berenang di sana? Kita berenang bersama di dalam gemuruh ombak dengan sapuan-sapuan buihnya. Ayo, Pepetan, ikutlah aku. Pepetan duduk termangu sambil menekuk lutut. Kenangannya terus saja tertuju pada mimpi yang baru saja hadir di dalam tidurnya. Mimpi yang juga hadir pada malam sebelumnya. Gadis itu menjadi gelisah. Di dalam dadanya ada sebuah kecemasan, namun juga percik kerinduan. 2 malam aku memimpikannya. Malam yang pertama, aku merasa berada di pantai. Ia muncul begitu saja dari kabut laut. Dan kemudian menyentuhku, mencumbuiku. Meski itu hanya mimpi, akan tetapi aku merasa aku benar-benar mengalaminya. Lelaki itu, lelaki tampan sekali. Benarkah ia ada? Apakah ia akan menemuiku? Kemana aku harus pergi untuk menemukannya? Lalu, tadi aku memimpikannya lagi. Aku berada di pantai lagi. Ia muncul begitu saja dari buih samudra. Ia mencumbuiku sambil berenang. Lelaki tampan. Siapakah sebenarnya kau? Di manakah aku akan menemukanmu? Seruling. Ada orang meniup seruling. Kedengarannya merdu dan indah sekali. Heran.
Tak biasanya aku mendengar ada orang yang meniup seruling. Tak ada pemuda desa ini yang mampu meniup seruling begitu indah. Siapakah orang dalam mimpi itukah? Pepetan, anak gadis Kitoh Jali pedagang sapi yang kaya raya itu tidak mampu membendung rasa penasarannya. Dia turun dari pembaringan dan kemudian melangkah dengan hati-hati menuju ke pintu belakang. Beberapa saat gadis itu menjadi ragu atas apa yang akan diperbuatnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.